Kita kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi, segmen di mana kita akan membahas masalah seputar kesehatan yang bisa menjadi referensi Anda jika Anda masih ragu ke rumah sakit. Anda dapat melayangkan pertanyaan kepada dokter yang kami hadirkan melalui Instagram @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelum tayang, atau Anda bisa berkonsultasi langsung melalui telepon interaktif saat ini di nomor telepon 02153660500. Hari ini kami mengundang dokter spesialis ortopedi, Dr. Lia Marliana. Selamat pagi, Dr. Lia. Selamat pagi juga, Mas Dini. Terima kasih bergabung lagi bersama kami, Dr. Lia. Semoga dalam kondisi sehat hari ini. Sama-sama, Mas. Dok, saya langsung bacakan pertanyaan yang dikirimkan melalui Instagram. Ini yang pertama dari @Harnoldi Aslam tampaknya ini, Harnoldi Aslam. Pagi dok, saya mau tanya, 22 Desember lalu saya mengalami kecelakaan motor. Lalu telapak tangan kiri saya memar, bengkaknya sekarang sudah memudar, tapi mengapa jari telunjuk saya ini menjadi sakit ketika digerakkan ya dok? Berapa hari untuk sembuhnya dari rasa sakitnya ini? Silakan dokter Lia. Selamat pagi untuk Mas Harnoldi Aslam. Ini tentang kecelakaan motor pada telapak tangan kiri tanggal 22 Desember. Sekarang kita udah tanggal 28 ya. Jadi udah hampir seminggu. Jadi untuk Mas Harnold, memang pada awal-awal dia akan bengkak. Telapak tangan kita ini akan bengkak karena di sini penuh jaringan. Lalu kemudian sebenarnya yang penting pada Mas Harnold, bandingkan tangan kiri dengan tangan kanan. Ini baik dari punggungnya ataupun telapaknya. Ada perbedaan nggak dalam bentuknya dulu? Lalu kemudian lihat gerakannya. Misalnya gini, ini sama nggak kiri sama kanan? Gitu. Nah, kayak gini, gerakin aja dulu. Kalau misalnya tidak bisa sama, berarti memang ada sesuatu masalah. Nah, ini permasalahannya pada tulang telunjuk. Tulang telunjuk itu seperti ini. Ini adalah tulang telunjuk. Nah, telunjuk ini di atasnya tuh ada urat, Mas. Urat itulah yang menggerakkan. Problemnya bisa di tulangnya, misalnya patah seperti ini, atau di urat-uratnya yang bergerak itu. Apakah juga ada putus? Sehingga memang disaran untuk sementara ini, baiknya Mas Harnoldi Aslam, posisi telapak tangan lebih tinggi sedikit daripada siku. Lalu di sini dikompres yang dingin, yang adem, supaya memarnya reda. Nah, nanti kalau ada waktu, segera kunjungi dokter ortopedi di tempat terdekat. Itu mungkin, Mas. Oke, apakah bisa terdeteksi sendiri gitu? Apakah mengalami ada patah tulang di situ? Sebenarnya prinsipnya kita lihat bentuknya dan gerakannya. Dan rasanya, look, feel, dan movement. Kalau ada perbedaan pasti ada sesuatu. Nah, kalau patah itu dia akan sakit sekali. Nah, disentuh juga sakit gitu loh, Mas. Nah, itulah gunanya kita kompres, lalu kita tinggikan posisi yang sakit itu sehingga nyerinya itu akan berkurang. Dan untuk pemeriksaan lebih lanjut, dibutuhkan pemeriksaan penunjang seperti X-ray. Oke, tapi bengkaknya sendiri memang sesuatu yang wajar kalau mengalami trauma lah pada saat kecelakaan tersebut ya, dok? Betul, bengkaknya ini bisa dari 1 minggu sampai 2 minggu. Oh, bisa sampai 2 minggu bahkan? Betul. Kalau masih sakit setelah 2 minggu ataupun masih bengkak setelah 2 minggu, apa yang harus dilakukan, dok? Nah, itu baiknya segera datangi ortopedi setempat atau yang terdekat dengan Mas Harnoldi Aslam. Oke, begitu tadi Mas Harnoldi, semoga ini juga bisa menjadikan patokan dan memang sebaiknya mendapatkan treatment dari tenaga medis. Saya lanjutkan dok ke penanya berikutnya. Ini masih yang dikirimkan melalui Instagram. Ini dari @Bobby_Agusta. Halo dok, saya pernah mengalami kecelakaan tahun 2019 yang mengakibatkan jempol tangan kanan saya sakit sampai sekarang. Saat ini saya tidak dapat bekerja dengan baik, padahal sudah dipijat berkali-kali. Nah, apakah saya mengalami patah tulang dan apa yang harus saya lakukan dok? Silakan dokter Lia. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Bobby Agusta. Ini adalah ibu jari atau jempol. Kejadiannya 2019, berarti sudah hampir 2 tahun. Memang kita harus pastikan dulu apakah ini adalah efek patah tulang 2 tahun yang lalu, apakah ini adalah penyakit lain yang baru, gitu loh. Nah, jadi kalau lihat anatomi ini ibu jari,
ini adalah tulang. Nah, dia ini sebenarnya di sini banyak urat-urat yang mengikat. Nah, kalau misalnya masalahnya itu di ibu jari, nah seperti ini di sini ada, kalau kita lihat buku-buku jari, di sini ada seperti cincin, Mas, yang memegang. Iya. Nah, lalu di sini di pergelangan tangan itu ada anatomi yang seperti jam tangan. Bisa saja karena ini terlalu banyak bergerak, seperti gini, atau misalnya ibu rumah tangga banyak memutar, gerakan memutar seperti memutar kunci, ini terjadi radang di daerah sini. Jadi memang belum bisa kita pastikan apakah ini penyebabnya adalah efek 2 tahun yang lalu atau ini masalah baru. Balik lagi penata laksanaannya sementara ini, telapak tangan usahakan posisinya lebih tinggi dari siku dan di sekitarnya itu sebaiknya jangan dipijit-pijit tapi dikompres dengan sesuatu yang dingin. Anduk-anduk dingin gitu loh, Mas, di balur gitu. Jadi justru tidak disarankan untuk dipijit ya, Dok ya? Betul. Jadi kalau misalnya trauma atau radang itu pembuluh darahnya membesar dan pecah, Mas. Sehingga dengan sesuatu yang dingin dia akan menutup kembali sehingga nyerinya pun akan berkurang. Oke, apa dampaknya kalau mungkin terlalu sering dipijit atau dipijit dengan keras? Jadi gini, Mas, ada satu kondisi yang kita sebut sebagai compartment syndrome. Ada satu trauma, pembuluh darah itu akan pecah sehingga banyak berdarah di dalam gitu loh, Mas. Ya. Makin dipijit, makin banyak pembuluh darahnya. Akhirnya ketekan, akibatnya organ-organ di dalamnya itu mengalami kurang oksigen. Akibatnya di dalam itu terjadilah kematian jaringan. Dan itu sebenarnya kita semua dokter, tidak hanya dokter ortopedi, kita semua takut kondisi itu yang kita sebut dengan compartment syndrome. Oke, jadi justru cara terbaik penanganan pertama justru dilakukan pendinginan begitu ya. Betul. Dan diangkat lebih tinggi itu yang harus dilakukan. Tapi mungkin pertanyaan banyak orang adalah pada saat setelah mengalami suatu insiden atau kecelakaan tadi, terutama pergerakan tangan lah karena ini pertanyaan di seputar tangan. Kok bisa 2 tahun gerakannya nggak bisa kembali normal? Itu kenapa ya, Dok ya? Rasanya ada mungkin dari jempolnya ada tahanannya, tidak lagi bisa melipat seperti tadi dokter membandingkan kanan dan kiri. Wah, yang kanannya kok jempolnya nggak bisa melipat sempurna lagi seperti yang kiri gitu, padahal sudah 2 tahun yang lalu. Betul, memang ini kemungkinan ada patah bisa jadi ya, Mas. Nah, ini kalau dilihat anatominya dia banyak yang megang nih, Mas. Tulang-tulang di tangan dan pergelangan tangan tuh banyak sekali. Nah, ibaratnya begitu dia patah, ini udah berubah posisinya. Sehingga secara anatomi, gerakan, dan fungsi juga akan berubah. Nah, memang kita harus lakukan rekonstruksi untuk memperbaiki itu semua. Oke, rekonstruksinya bisa dilakukan bahkan 2 tahun setelah insidennya begitu? Bisa. Oh, oke, jadi bukan harus yang langsung sekian minggu setelah insiden ya? Betul, walaupun datangnya, kita sebut itu kasus neglected, tapi itu tetap ada jalannya untuk dikoreksi. Oke, tapi kembali lagi pilihan ininya pasiennya ya, apakah mau atau tidak gitu ya. Karena mungkin mengganggu tapi tidak terlalu mengganggu, lebih mengganggu membayangkan operasinya mungkin dari pasien, jadi kembali lagi ke pasien. Iya, betul, Mas. Saya lanjutkan lagi, Dr. Lia, ke penanya berikutnya. Ini dari @Maria F. Subrata. Pagi, Dok, saya meminta solusi mengenai tangan kiri saya. Ini tangan semua nih, Dok, permasalahannya. Ini mengenai tangan kiri saya, patah di bagian pergelangan tangan atau tulang distal. 1 bulan yang lalu patahnya. Tangan saya dapat penanganan dari ahli non-medis. Tangan bagian atas memang sudah lurus, tapi tangan saya seperti bengkok ke dalam. Nah, apakah tulang tersebut masih dislokasi atau tersambung tapi tidak tepat posisi, Dok? Saya minta solusi ke depannya dari dokter mengenai ini, karena cukup sulit untuk saya yang beraktivitas sehari-hari karena saya hanya bisa memakai kekuatan tangan kanan saja. Bagaimana, Dok? Oke, terima kasih Ibu Maria. Jadi ini kalau boleh saya kasih gambarnya, peradanya. Ini tangan kita, balik lagi. Pergelangan tangan kita yang besar ini ada 2. Lalu di sini banyak lagi tulang-tulang kecilnya. Apabila terjadi satu kondisi paksa, Mas lihat ini contohnya. Nah, dia akan berubah posisinya seperti ini. Oke, dislokasi lah begitu ya, Dok ya? Patah dan juga barengan dengan dislokasi, betul. Nah, ini kita harus balikin dulu posisinya. Nah, kemudian kita kadang-kadang ini yang besarnya sudah kembali posisinya, ini ya, Mas ya. Yang besarnya ini sudah kembali posisinya, tapi kadang-kadang yang kecilnya ini nggak mau ikut. Oh, tidak sempurna ya? Betul. Lebih sulit soalnya dibandingkan memposisikan yang besar ya?
Betul, Oke. karena dia belum yang si besarnya ini belum kembali ke posisi awalnya. Jadi dia masih mungkin belum kembali seperti ini. Bisa jadi Hmm. dia masih seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Numpuk gitu loh, Mas, kalau Ya, lihat ya, ini. Nah, ini sebenarnya harus kita tarik dulu. Memang nggak mungkin dilakukan kalau pasiennya nggak dibius ya, Mas, ya. ya, terlalu sakit ya. Terlalu sakit, betul. Memang penata laksanaannya tidak selalu harus operasi. Kadang-kadang dengan Oh. ditarik aja dia udah benar posisinya, kemudian kita pasang gips sirkuler, Oke, karena gitu. seringkali pasien takut kalau ketemu dokter pasti dioperasi gitu kalau soal tulang ini. Ternyata tidak selalu juga ya, Dok ya? Tidak selalu, lebih baik datang dulu. Jangan takut datang dulu. Hmm. Biasanya pertama dilakukan pemeriksaan penunjangnya adalah X-ray, Mhm. lalu kemudian biasanya dokternya akan menjelaskan tindakan yang diperlukan. Tindakannya ada dua macam, yaitu konservatif. Konservatif artinya non-operatif atau operatif. Nah, kembali lagi nanti keputusan ada di pasien. Oke, baik itu semoga itu menjawab. Walaupun sudah 1 bulan yang lalu ini masih bisa ya menggunakan perawatan atau penanganan konservatif tadi tanpa operasi. Masih mungkin tidak itu, Dok? Masih mungkin, Mas. Jadi misalnya nanti dari hasil X-ray bisa dibaca, memang pasiennya harus dibius supaya otot-ototnya rileks. Hmm. Tapi selanjutnya masih bisa ada tekniknya untuk kita misalnya diperlukan adalah conservative treatment, kita lakukan penarikan atau pembebasan dengan teknik tertentu dan Oke. kemudian dibungkus dengan gips. Nah, sementara kalau di neglect seperti tadi kata dokter dibiarkan gitu, di neglect begitu dan Betul. berjalan katakanlah 2 tahun, apakah itu nanti akan menutup kemungkinan untuk bisa diperbaiki secara konservatif tadi? Kalau udah 2 tahun sih udah nggak bisa, Mas. Karena Hmm. prinsipnya gini, begitu tulang patah, seperti ini ya, Mas, ya. Misalnya Hmm. tulang patah, tulang itu akan mengeluarkan darah. Lalu Oke. kemudian darah itu sifatnya, Mas, kebayang ini semen, kalau Ya. tukang semen itu dari encer lama-lama akan keras, makin hari makin keras. Hmm. Nah, untuk kasus neglected memang kita lakukan yaitu open reduksi, kita buka. Lalu Oke. kemudian yang nggak ratanya itu ibaratnya kita bersihkan, kita amplas dan kemudian baru kita kembalikan kepada posisinya. Oke, Gitu, jadi Mas. memang untuk Ibu Maria sebaiknya secepat mungkin ditangani gitu ya. Iya, iya Sehingga gitu. penanganannya juga tidak serumit kalau itu dibiarkan gitu ya, Dok ya. Betul, kadang-kadang kalau udah sangat rumit pasien makin takut karena ngebayangin sakitnya dulu Iya, gitu. betul. Oke, baik ini sarannya untuk Ibu Maria semoga menjawab. Dokter Lia, kita nanti akan ada penelpon yang akan bertanya langsung ke Dokter Lia, tapi kita akan jeda sebentar. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 021 5366 0500 untuk berbicara langsung dan berkonsultasi dengan Dokter Lia usai jeda berikut ini.